medsos harus ikut berpuasa. Halo, saya Andini Effendi, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Profesor Haidar Nasir menganjurkan umat Islam untuk berpuasa media sosial dan juga memperbanyak beribadah. Nah, seberapa relevan seruan ini dalam konteks media sosial pasca pemilu yang masih dibanjiri hoax dan seruan perpecahan? Nah, kita lihat di sini ada statement yang diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Mungkin bisa diperlihatkan untuk statement pertamanya, puasa medsos dari keburukan, ujaran yang membuat retak sebagai bangsa tidak produktif dan membuat kehidupan menjadi sumpek. Ini dikatakan oleh Profesor Haidar Nasir. Kemudian juga dari Kiai Haji Ma'ruf Amin dari MUI menyatakan haram bagi umat Islam melakukan gibah, fitnah, adu domba, menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, pornografi, dan kemaksiatan di media sosial. Kita sebelum menuju ke data yang kita miliki sudah bergabung bersama kami di sini Bapak Fernando Setu, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pak Ferdinand, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita punya data, ini juga dari Kominfo, silakan ditunjukkan ini datanya yang kami miliki dari beberapa berita atau beberapa kicauan begitu Pak. Boleh ditunjukkan ini slide keduanya terkait dengan kalau dilihat ini dari sumber Kemeninfo ada 22 hoax pasca Pilpres. Ini maksudnya apa nih Pak? 22 hoax itu maksudnya apa? Iya, ini data masih belum update ya. Data terakhir memang setelah dengan April kemarin 2019, data yang sudah masuk terkait dengan hoax, itu kami mengidentifikasi dan mengklarifikasi sebanyak 1.731 hoax. Tentu saja yang hoax politik atau hoax terkait dengan pemilu sekitar 620 hoax. Jadi 620 untuk isu politik. Untuk jadi isu keseluruhan politik. Itu tuh semuanya bermacam-macam bentuk hoax ya, 1000 sekian. Betul, 1.731 bentuk hoax, 620 adalah isu politik, isu kesehatan ada sekitar 300-an, lalu menyusul isu pemerintahan, fitnah dan seterusnya. Jadi total dari Agustus sampai April itu 1.731 hoax. Dari Agustus 2018 sampai April tahun ini, artinya dari setelah selesai pemilu pun masih ada? Betul, setelah pemilu tanggal 17 pencoblosan itu kami masih menghitung ada sekitar 200-an hoax, sekitar ada 100 hoax itu terkait hoax politik. Kira-kira ada datanya nggak Pak? Ini apakah lebih banyak, kan kalau kita ngomongin berbicara misalnya di Twitter, itu ada yang human, ada yang robot, memang dia sengaja untuk menggaungkan informasi tersebut. Lebih banyak yang mana terlihat nih kalau di sana? Kalau item hoaxnya otomatis memang dibuat oleh human, oleh manusia. Tapi untuk buzzernya, untuk menggaungkan, untuk lebih banyak diviralkan, itu memang terlihat ada beberapa yang kami melihat ada akun-akun bot yang ikut bekerja memviralkan hoax-hoax yang pada mulanya diciptakan oleh kreator berupa hoax yang human, manusia. Tapi kemudian diviralkan, dibuzzering oleh akun-akun yang kami identifikasi sebagai akun-akun bot. Kalau tadi berbicara soal isu politik, apakah terkait Pilpres ini juga masih rame sekali? Betul sekali. Pilpres terkait dengan masa sekarang adalah perhitungan rekapitulasi. Sekarang sudah posisi di kabupaten kota. Hoax yang paling banyak hari ini atau hari-hari ini adalah hoax terkait dengan menyerang KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang macam-macam hoaxnya. Banyak sekali hoax yang terkait bahwa KPU curang, KPU melakukan manipulasi, KPU pro salah satu capres, pro salah satu partai politik. Ini yang sangat marak dan kemudian cukup masif di medsos belakangan ini. Betul, sampai terakhir hari ini juga masih terkait dengan KPU. Betul yang masih sekali. Masif KPU dan beberapa diantaranya yang juga menyerang Bawaslu selaku pengawas pemilihan umum kita. Kalau menyerang dari masing-masing capres sendiri masih terlihatkah setelah pasca pemilu? Terlihat tapi tidak semasif sebelum 17. Sebelum 17 April itu serangan kepada dua capres kita, baik 01 maupun 02 itu sangat dahsyat. Berujung puncaknya itu memang tanggal 16 malam, bahkan 17 pagi itu masih sangat. Lalu setelah 17 fokus isu-isu pemilu lebih ke KPU dan Bawaslu. Nah, kalau misalnya Pak dilihat sudah seberapa parah kalau dari penilaian Kominfo sendiri terkait dengan hoax yang ditujukan kepada KPU dan juga Bawaslu? Kami melihat ini cukup riskan, artinya hoax ini memang sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu yang
ingin menyatakan bahwa seakan-akan Komisi Pemilihan Umum Bawaslu itu melakukan kecurangan, ketidakadilan dalam proses pemilihan umum kita, yang padahal oleh beberapa organisasi asing kita dianggap telah melakukan pemilu yang sukses. Tapi hoaks-hoaks tadi itu membuat seakan-akan pemilu kita bermasalah. Itu yang kami melihat bahwa ini kalau tidak diantisipasi, tidak diberikan pemahaman yang pas kepada masyarakat kita, jangan sampai masyarakat kita percaya bahwa seakan-akan pemilihan umum kita pemilihan umum yang sangat bermasalah. Ini yang sengaja dibangun oleh hoaks-hoaks ini. Oke, satu lagi Pak, dengan adanya tokoh-tokoh publik yang juga aktif di media sosial, apakah mereka juga berkontribusi terhadap makin ramenya hoax ini dibahas? Betul sekali. Jadi memang para influencer, elit politik, para tokoh-tokoh yang mereka juga bermain medsos, terutama Twitter, itu cenderung memang dalam tanda kutip ikut menggaungkan hoax-hoax yang sengaja diposting oleh orang, kemudian di-mention nama mereka, dan mereka kemudian untuk sedikit berlindung di balik supaya tidak terjerat undang-undang itu, mereka pura-pura bertanya, apakah ini hoax ya? Mohon tolong diklarifikasi ya. Tapi dengan mereka menulis itu pun sebenarnya kami melihat adalah justru membazarkan atau menggaungkan sebuah hoaks yang tadi seharusnya biasa saja hoaks tadi. Tapi karena ikut di-retweet oleh elit politik, oleh influencer yang punya followers banyak, justru makin ramai, makin hangat, makin kemudian pertarungan Twitter itu sangat banyak terjadi di medsos kita. Baik, coba kita lihat ada slide berikutnya setelah ini. Oke, hoax di medsos terus meningkat. Nah, kita lihat ini puncaknya kalau kita punya data sampai Februari, tapi ternyata April itu apakah jauh lebih meningkat, Pak? Kalau dilihat. Betul sekali. Ini Agustus lalu berujung di Februari ini. Di Maret itu 453. Oh, jadi lebih meningkat lagi. Lalu di April 486. Jadi memang membentuk kurva yang terus naik, grafik yang terus naik, dan rata-rata pertumbuhan kenaikan itu lebih banyak di hoax jenis politik, hoax yang terkait dengan politik, yang kalau di sebelum tanggal 17 lebih cenderung menyerang pasangan capres baik 01 maupun 02, dan setelah 17 lebih cenderung menyerang KPU dan Bawaslu. Baik, oke, kita langsung ke slide berikutnya. Sudah selesai. Pak Ferdinand, silakan menuju ke tempat duduknya, dan juga kita sudah bergabung dari luar studio. Nanti dari yang sudah hadir di sini juga ada psikolog klinis yang juga Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Ibu Rati Ibrahim. Dari luar studio sudah bergabung bersama kami Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muti, dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 Profesor Mahfud MD, sekaligus juga cendekiawan Muslim, dan bisa dikatakan Prof Mahfud ini yang begitu banyak followernya di Twitter dan juga Instagram, ini adalah seorang selebriti di media sosial. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Rati. Saya coba sapa dulu. Saya sapa langsung Pak Abdul Muti. Assalamualaikum, bisa mendengar saya dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya jelas. Alhamdulillah suara jelas, sudah buka puasa ya Pak ya. Pak Abdul Muti, saya ingin tanya, ini sebenarnya himbauan dari ketum Anda itu maksudnya apa sih Pak? Kenapa kok tiba-tiba langsung keluar puasa medsos? Ya, kami melihat bahwa selama ini media sosial itu telah berubah fungsinya dari media yang seharusnya merekatkan dan mendekatkan hubungan personal dan hubungan di antara warga masyarakat, justru sekarang ini telah berubah menjadi alat propaganda, alat provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan umat dan persatuan bangsa. Karena itu Pak Haidar menyampaikan bahwa dalam bulan Ramadan ini tidak hanya kita ini berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita, tapi juga hendaknya kita ini meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesempurnaan puasa kita dan kekhusyuan puasa kita di bulan Ramadan. Tapi yang lebih penting lagi tentu adalah bagaimana media sosial itu tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak tatanan, terutama adalah harmoni, kerukunan, dan persatuan bangsa.
Pak Abdul, tapi kalau misalnya puasa, ajakan himbauan puasa ini, apakah juga ditujukan ini misalnya kepada tokoh-tokoh publik di sini yang juga mungkin aktif di media sosial, terutama juga menanggapi isu-isu politik? Ya, saya kira ini berlaku untuk semuanya ya, terutama bagi kaum muslimin yang berpuasa. Karena kalau kita memahami hakikat puasa itu tidak sekedar meninggalkan minum dan perbuatan membatalkan puasa, tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkarot dan perkataan serta perbuatan yang tidak berguna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan perkataan yang tidak berfaedah, maka Allah tidak sama sekali menghitung atau memperhatikan bagaimana mereka itu lapar dan dahaga karena berpuasa. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa puasa itu perisai dan hendaknya orang berpuasa itu tidak mengucapkan perkataan yang kasar dan perkataan yang kotor. Saya kira berlaku semuanya dan menurut saya memang yang disampaikan Pak Haidar Nasir itu sungguh sangat penting dalam konteks kita menjaga kekhusyuan berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga kerukunan umat dan bangsa di tahun-tahun politik terutama menjelang penyampaian hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, saya sapa Profesor Mahfud yang saat ini berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prof. Mahfud, Anda bisa mendengar saya dengan baik? Bisa, Andini. Selamat malam para pemirsa di seluruh Indonesia. Prof. Mahfud, ini kan dikenal sebagai tweet seleb juga. Tadi dengar himbauan itu bisa nggak puasa medsos nih kalau buat Prof. Mahfud? Bisa dong puasa medsos. Bukan berhenti, puasa medsos itu bukan harus diartikan berhenti bermain medsos ya. Tetapi mengendalikan diri agar tidak memuat hal-hal yang sifatnya hoax, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Saya sampai sekarang masih aktif bermedsos ria, ya dengan misalnya kutipan hadis Nabi, nasihat-nasihat puasa yang baik gitu. Tetapi kalau ada tanggapan-tanggapan yang sifatnya negatif, ya dianggap sampah aja. Nggak usah ditanggapi balik, karena orang yang bermedsos dengan mencaci maki itu sebenarnya senang kalau dijawab, merasa terpuaskan. Nah, kalau tidak terjawab, dia seperti meludah ke langit lalu jatuh ke mukanya sendiri. Oleh sebab itu kita jauh usah layani medsos yang sifatnya angkara murka, kita jalan aja seperti biasa main medsos. Begitu, Prof. Mahfud, Andini. iya, Prof. Mahfud, tapi kan banyak nih yang juga bertanya, karena saya juga salah satu follower Profesor. Jadi banyak ketika yang bertanya mengenai suatu isu, kemudian Prof langsung menjawab, akhirnya jadi rame begitu kan. Kita pernah bahas ini juga deh Prof. Akhirnya jadi viral bahkan justru beberapa statementnya. Nah, yang seperti ini apakah juga akhirnya menanggapi tadi, himbauan tadi akan ditahan-tahan Prof? Iya, sejak kemarin sore saya sudah katakan saya tidak akan menanggapi celotehan di medsos yang bertanyanya itu bersifat provokasi, memancing pura-pura bertanya padahal dia memprovokasi masyarakat gitu. Nah, untuk itu kita tidak menjawab, kita menganggap itu sebagai sampah saja. Kemampuan menahan diri untuk tidak menjawab itu juga bagian dari puasa. Nah, itulah puasa yang oleh Allah dikatakan sebagai tameng. Asyamu junnatun wa ana ajzibi. Ini firman Allah di dalam hadis qudsi. Puasa itu adalah tameng bagimu dan saya akan memberi pahala sendiri atas puasamu kalau kamu tentu misalnya bisa menahan diri untuk tidak masuk ke angkara murka di dalam dunia medsos. Tapi ini medsos itu penting untuk mencerahkan masyarakat dan mengklarifikasi sesuatu dan menjawab sesuatu yang memang layak dan sopan untuk dijawab. Baik, begitu. jadi kalau misalnya perlu
tetap perlu medsosnya untuk mengklarifikasi dan segala macam. Artinya ya puasanya nggak bisa full dong kalau untuk puasa medsos. Kalau misalnya harus ada yang diklarifikasi. Kita akan bahas itu lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Puasa medsos, kalau dari Mbak Ratih, dari masyarakat anti fitnah Indonesia ini sendiri melihatnya himbauan ini bagaimana? Terutama kalau kita lihat tadi kalau dari kata Pak Ferdinand, banyak yang sebenarnya tokoh-tokoh publik juga di sini yang juga menghembuskan, yang ngomporinnya begitu. Gini, kami ini dari Mafindo ya, kami ini Mafindo tuh anggotanya adalah relawan semua. Jadi kami ini mendedikasikan diri untuk memerangi hoax. Dan bukan hanya hoax aja, tapi juga kalau bisa hate speech, kemudian false news itu bisa dinetralkan. Ya. Kenapa? Karena kami di Mafindo itu sangat percaya bahwa Indonesia itu kan harusnya adem ya. Kalau kita ingat lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa gitu loh, bahwa kita tuh bersama-sama adalah sebuah keluarga besar yang kalau rukun, guyup, adem itu kita bisa berbuat banyak sekali untuk membangun bangsa. Dan Mafindo menemukan bahwa hoax ini meracuni banyak sekali orang-orang, keluarga kita sendiri, keluarga pecah, suami istri bisa divorce, anak juga bisa mengalami banyak gangguan kesehatan mental, masyarakat menjadi porak-poranda lantaran hoax. Jadi hoax ini racun, karena racun maka harus ditangkal. Jadi kalau bicara tentang apa sih yang diharapkan kepada para selebriti, orang-orang penting di masyarakat ini, bantu dong untuk ngademin. Jadi jangan malah ditambah-tambahin. Tapi untuk mengklarifikasi tadi kalau kata Prof. Mahfud kan ya. Jadi kalau kaitan sama Profesor Mahfud tadi, puasanya yang saya tangkap adalah dengan melakukan diet. Jadi hal-hal yang sebetulnya mungkin gatel banget pengen dijawab ya, tapi hal-hal itu sebetulnya nggak penting-penting amat karena tadi katanya profesor kan ini sampah aja sebetulnya ya. Jadi beliau menahan diri untuk tidak menjawab dan itu sudah membantu untuk bisa membuat lebih adem. Kenapa? Karena ketika orang lagi panas nih ngelempar sesuatu isu terus ditanggepin kan jadi rame banget tuh, lama-lama jadi viral. Kita bukan ngomongin viral, tapi kalau viralnya adalah hal yang nggak enak dan memprovokasi menjadi panas kemudian jadi berseteru, itu kan jadinya jelek ya Mbak ya. Salah satu kampanye yang digaungkan oleh Mafindo bukan hanya hashtag Indonesia Adem tapi juga tahan jempolmu. Jadi nahan untuk sharing, nahan untuk merespons, itu puasa juga tuh. Baik, jadi lebih memilih begitu kalau tadi dikatakan. Lebih memilih dan lebih bijak ya. Lebih bijak, oke. Saya langsung lagi ke Pak Abdul Muti. Pak Abdul masih bersama dengan kami di sini. Tadi kalau dikatakan lebih bijak begitu Pak, lebih memilih tapi juga harus ada yang bisa mengklarifikasi. Terutama kalau ini berkaitan dengan tadi yang banyak ternyata menyerang ke KPU misalnya kalau sekarang ini. Atau ke Bawaslu, jadi harus ada yang bisa menetralkan, mengklarifikasi. Berarti nggak bisa sepenuhnya puasa dong Pak Abdul? Ya, pengertian puasa itu bukan sama sekali kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi kita tadi disampaikan menahan diri untuk tidak mengomentari semua hal dan kemudian membatasi diri untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya konstruktif yang lebih mencerahkan dan mendamaikan. Karena itu kalau saya kembali kepada pendekatan normatif misalnya, selama puasa ini kan kita dilarang untuk menyampaikan kata-kata kasar, kata-kata memancing permusuhan. Dan kalau ada orang yang memancing itu, maka agama memberikan kepada tuntunan untuk kita ini tidak perlu menanggapi. Fakul inni so'imun, katakan saya sedang puasa. Jadi dalam kasus yang disampaikan Prof. Mahfud tadi misalnya, beliau melakukan upaya yang selektif. Sehingga kalau menurut saya memang perlu ada kearifan bermedia sosial. Dalam ungkapan singkat saya bisa sampaikan misalnya read before reply gitu. Baca dulu dengan seksama sebelum kita ini membalas suatu informasi yang masuk. Yang kedua, select before share gitu. Kita seleksi dulu, pilih-pilih mana yang bagus sebelum kita bagikan kepada yang lainnya. Sehingga karena itu maka media sosial itu bisa memiliki manfaat yang positif, bisa memiliki peran yang memperkuat persatuan, kerukunan di antara kita, bukan justru memperuncing permusuhan di antara kita. Karena itu maka kita tentu tidak berarti selama puasa ini tidak menggunakan media sosial sama sekali.
Tetapi media itu penggunaannya kita batasi. Misalnya WA yang selama ini WhatsApp mungkin kita agak tingkatkan dengan WA dalam konteks puasa umat Islam mungkin words of Allah gitu. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian share hal-hal yang positif. Tentu bukan bermaksud menggurui atau bukan bermaksud provokasi, tapi menciptakan suasana di mana kita ini harus saling asih dan asuh, sehingga media sosial itu berfungsi sebagaimana tujuannya, yaitu untuk mendekatkan dan membangun relasi sosial yang baik di antara kita. Ke Prof Mahfud juga waktu itu kan beberapa tokoh mendatangi KPU untuk support begitu, salah satunya Prof Mahfud, ada Pak Renat Kasali dan sebagainya, Ibu Sinta Nuriyah juga ada untuk mendukung KPU begitu, karena banyak sekali serangan ke KPU pada saat itu, termasuk di media sosial sampai hari ini masih ada. Nah, dengan Prof Mahfud yang followernya 2,6 juta ini begitu, perlu nggak, tetap perlu untuk terus menetral terkait dengan berita-berita terutama yang menyerang penyelenggara pemilu ini, Prof? Ya tentu dong. Begini, saya mulai dulu. Puasa itu kan intinya kalau secara ritual itu tidak makan, tidak minum. Tetapi diperintahkan saat berpuasa itu berbuat baik. Sifatnya aktivitas, sifatnya dakwah ke tengah-tengah masyarakat, pengabdian masyarakat. Termasuk menurut saya amar ma'ruf nahi mungkar. Mendakwahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dengan cara medsos. Oleh sebab itu bermedsos itu tidak dilarang, malah itu berpahala kalau itu bagian dari aktivitas meningkatkan kualitas puasa. Misalnya ada sekarang orang atau kelompok yang membuat medsos satu hari satu ayat atau satu hari satu hadis gitu, dikutip hadis lalu dibahas di situ. Dia tanpa berdebat mengemukakan aja, kan itu bagus medsosnya seperti itu. Saya melakukan seperti itu. Akan halnya amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya saya tetap mengatakan KPU itu harus dijaga sebagai lembaga negara. Nah, soal kecurangan kalau ada, itu kan ada forumnya. Ada forumnya nanti, tidak boleh satu suara pun di dalam pemilu itu hilang. Kalau satu suara dianggap hilang karena tidak masif, itu salah. Satu suara juga harus dikembalikan, baik melalui KPU, melalui MK. Kalau yang masif itu adalah kecurangan yang tidak bisa dihitung jumlahnya, tapi terstruktur dan sistematis. Itu banyak, itu juga harus diadili. Yang satu suara harus diadili, nanti ada forumnya, adu formulir. Saya selalu mengatakan itu. Jadi mari kita tunggu proses pemilu ini. Medsos juga harus ke situ kalau mau beribadah. Kita kawal pemilu ini sejujur-jujurnya. Dan tidak boleh mentoleransi kecurangan sekecil apapun, kan begitu. Dan itu semua ada prosedur hukum yang mengatur. Andini. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Kita akan bahas lagi. Berarti ini banyak banget masih sekali munculnya, kalau tadi dari Agustus munculnya hoax, dan ternyata paling banyak nih politik isunya, begitu, karena memang munculnya berarti karena emang isu anak-anak politiknya itu, karena pesta demokrasi yang kita miliki. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Oke, himbauan untuk puasa media sosial, Pak Ferdinand. Kalau tadi kita lihat datanya, itu dari Agustus sampai sekarang masih rame soal politik. Jadi sebenarnya hoax ini muncul emang gara-gara politik? Ya, kita tidak bisa pungkiri itu bahwa 620 hoax politik sepanjang Agustus sampai April itulah yang terjadi. Jadi dia tidak bisa hadir tanpa ada orang yang mengkreasi atau membuat konten tersebut. Kami tidak tahu siapa, yang jelas polisi, teman-teman Polri sudah melakukan penyelidikan, sudah ada beberapa kasus hoax yang telah proses P21, bahkan sudah di persidangan. Jadi tentu saja ada orang yang memang sengaja membuat konten terkait hoax ini karena ada urusan politik di situ. Ada yang udah pernah diblok-blok nggak dari Kominfo sendiri? Kan banyak banget nih akunnya. Jelas. Udah berapa banyak? Sudah lebih dari 30-an akun yang kita blokir. 30 ya? Ya. 30 akun. Ya, yang saya kira lebih banyak mestinya. Saya kira juga pasti akan lebih banyak. Yang di Twitter ya, ini saya Twitter. Kalau di Facebook yang saya belum lebih punya banyak. Tapi sebetulnya tadi waktu Andini tanya ya, apa nih semuanya hoax gara-gara peristiwa politik. Sebetulnya kalau bicara tentang hoax kan ada macam-macam banget ya, banyak sekali variasinya. Hoax kesehatan, hoax agama, hoax ekonomi dan sebagainya. Politik itu karena sekarang kita ada di tahun politik, menyambut Pilpres dan pemilu. Jadi ini menjadi isu yang paling seksi, yang kemudian terus menerus menjadi hits, menjadi the top issue. Tapi kalau bicara tentang hoax sendiri,
pertanyaan ada hoax ini dibikin apa enggak sih? Ini memang dibikin. Jadi memang ada oknum, kita nyebutnya oknum aja, oknum yang secara sengaja menciptakan hoax untuk tujuan-tujuan yang dasarnya adalah kepentingannya dia sendiri. Apakah dia kelompoknya, apakah dia sendiri, apakah kelompoknya, apakah kepentingan ekonomi, kepentingan status, apapun juga gitu. Jadi untuk mempengaruhi dinamika yang sedang terjadi saat ini. Iya, kalau terkait dengan politik. Ya. Ya, tapi untuk yang lain-lain juga iya. Dan yang jelas dia mendapatkan keuntungan, baik keuntungan finansial, keuntungan status, ataupun juga terkait dengan politik, keuntungan untuk kepentingannya dia, sehingga si lawan politiknya bisa didelegitimasi, bisa diturunkan kemungkinan untuk menangnya dan mengangkat posisinya dia. Kalau dari Mavindo sendiri paling banyak masih Twitter kah atau apa lagi medium? Sebetulnya yang sosmed? bisa kami peroleh, 3 yang tertinggi adalah nomor 1 Facebook, kemudian Twitter dan WhatsApp grup, WhatsApp. Nah, itu kalau misalnya Facebook dan Twitter masih bisa terdeteksi. Bagaimana dengan WhatsApp grup? Itu kan lebih ke personal, lebih susah lagi kan? Memang WhatsApp grup adalah kanal komunikasi pribadi. Jadi kita memang Kominfo negara tidak ingin menegakkan satu aturan dengan melawan aturan yang lain soal perlindungan data pribadi, soal perlindungan privasi. Nah, kami baru bertindak kepada saluran komunikasi melalui WhatsApp ketika ada aduan dari masyarakat. Nah, Kominfo menyediakan saluran berupa aduan konten, baik itu di Twitter maupun lewat WhatsApp, hotline yang masyarakat yang merasa ada hoax yang terdapat di WhatsApp grupnya bisa menyampaikan kepada kami. Kementerian Kominfo baru bertindak, kemudian misal memblokir atau mensuspend nomor WhatsApp yang dari waktu ke waktu selalu menyebarkan hoax. Baik, Mbak Ratih, kalau gitu himbauan dari Muhammadiyah dan juga tadi sudah ajakan dari Prof. Mahfud ini, dari Mavindo melihatnya bagaimana? Aduh, ini positif banget. Bagus banget. Ada yang perlu dilakukan lagi nggak? Akan ngaruh atau tidak sebagai himbauan dari Pak Mahfud yang juga followernya banyak itu, begitu apakah lebih menginfluence lagi kalau misalnya lebih aktif? Kita kan selalu membutuhkan teladan ya. Jadi bahwa figur publik yang menjadi teladan, menjadi panutan, bisa memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana bersikap bijaksana, bersikap arif, ya, menahan diri untuk merespons pancingan-pancingan yang sebetulnya sifatnya memprovokasi, itu paling tidak sudah meminimalkan banyak sekali gejolak yang bikin kita jadi panas. Baik. Kalau kita lihat WhatsApp aja, sekarang kan untuk share dibatasi hanya 5. Kelihatannya efektif apa? Nggak mungkin kelihatannya nggak terlalu efektif, tapi orang tuh kan harus niat benar untuk sharing lebih dari 5. Berarti kan ada sebuah langkah peredaman. Terkecuali kalau memang disediakan waktu khusus untuk memang menyebarkan informasi tersebut. Saya ke Pak Abdul Muti. Pak Abdul, ini dari datang himbauan dari Muhammadiyah begitu. Waktu itu juga sempat bertemu konsolidasi bersama dengan ormas-ormas lainnya, dengan Presiden juga. Bagaimana dengan yang lainnya? Karena kan nggak mungkin nih dari sendiri aja dari Muhammadiyah. Ya, tentu kami berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa Indonesia dan juga dengan para pimpinan partai politik. Waktu pertemuan di Pak Wapres dulu kita usulkan supaya rombongan pimpinan ormas ini juga bertemu dengan pasangan calon presiden nomor 1 dan nomor 2. Tetapi sampai sekarang memang belum terlaksana, apalagi sekarang juga mungkin para tokoh itu sibuk dengan melayani kegiatan dakwah di masyarakat. Tapi kami PP Muhammadiyah secara personal, baik Pak Haidar maupun saya melakukan komunikasi-komunikasi yang bersifat terbatas dengan para pimpinan partai politik dan juga ormas Islam untuk bagaimana kita semuanya ini menjaga situasi yang kondusif, kemudian menjelaskan berbagai persoalan yang selama ini memang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk hoax maupun disinformasi, dan kemudian mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan KPU, dan kemudian juga memang mendesak supaya KPU bekerja transparan, profesional, jujur, dan kemudian merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat, baik berupa laporan kesalahan maupun penyimpangan maupun pelanggaran dengan cara-cara yang fair. Dan mudah-mudahan dengan itu kita semua dapat nanti pada waktunya menerima hasil keputusan KPU dengan legowo, yang menang tidak takabur, tapi yang kalah juga tetap bisa bersabar. Semuanya memang bagian dari dinamika kita berpolitik, berdemokrasi, dan kalau ada hal-hal yang dirasa masih belum tepat,
tentu ada mekanisme konstitusional yang dilakukan, yaitu dengan melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi, dan begitu Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, maka keputusan itu final dan binding, yang tentu harus kita terima dengan lapang dada dan dengan jiwa besar dan jiwa bahwa kepentingan bangsa dan negara harus lebih utamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik Pak Abdul Muti, saya langsung ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, ini dilihat masih 22 Mei sampai pengumuman real count masih akan ramai, belum lagi nanti baru dilantiknya masih Oktober, jadi masih panjang ini tahun politiknya ini, begitu Prof. Nah, dari Prof. Mahfud sendiri bagaimana, tadi udah apresiasinya udah ada nih kalau misalnya ada tokoh-tokoh seperti Profesor Mahfud yang bisa menenangkan masa, tapi juga yang rame makin banyak juga nih Prof. Kira-kira jadi menjelang sampai tanggal pelantikan ini begitu, bahkan apa yang kira-kira dari tokoh yang berpengaruh di media sosial ini apa yang bisa dilakukan? Begini, berpuasa itu seperti berperang. Berperang itu ada dimensi defensif, bertahan atau menahan diri, tapi ada dimensi ofensifnya, menyerang juga, aktif. Nah untuk itu puasa sosmed itu dalam konteks pemilu menurut saya adalah satu, kita menahan diri untuk tidak ikut mengomentari atau menyebarkan berita-berita bohong, hoax dan fitnah, karena begitu mengomentari itu akan viral dan dikomentari lagi semakin buruk. Tetapi kita harus ofensif juga, menjadikan medsos itu sebagai alat dakwah untuk menyerukan kepada kebaikan. Itu juga bagian dari ibadah. Serukan saja yang baik-baik, tidak usah masuk kontroversinya. Bahwa berpuasa itu adalah berperang, berperang itu ada bertahan dan ada menyerang. Puasa medsos artinya juga berperang melalui dunia medsos, bertahan, jangan masuk ke soal-soal kontroversial dan hoax, tetapi ofensif, masuk menyerang ke soal-soal yang baik untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Saya kira itu aja, termasuk untuk mengawal pemilu sampai nanti kira-kira awal Juli baru selesai itu di tingkat Mahkamah Konstitusi. Andini. Terima kasih Prof. Mahfud, kelihatan memang penggemar sepak bola, dari tadi udah ofensif, defensif Profesor Mahfud. Pak Abdul Muti, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama Prime Talk. Ya, ajakan puasa media sosial selain terkait dengan hoax, tapi juga banyak yang himbauan untuk mempengaruhi emosi followers yang ada di media sosial. Ini banyak juga nggak Pak laporannya kalau dari Kominfo terkait dengan himbauan yang sebenarnya Andini ngomongnya bagus himbauan, padahal maksud dia adalah hasutan. Iya. Provokasi. Jadi memang bukan hanya dari laporan masyarakat, dari mesin AIS kami mau mengidentifikasi banyak sekali postingan baik di Twitter maupun Facebook yang memang sengaja untuk mengagitasi orang untuk marah, untuk melakukan delegitimasi terhadap proses pemilu. Itu sangat banyak konten-konten dan framingnya negatif dan dilalanya itu dilakukan oleh orang-orang yang punya nama, big names, elite yang kemudian termasuk elite politik yang ya kita harus punya masyarakat yang bisa tahu lah. Ini Bapak ini nahan diri supaya namanya nggak keceplosan. Menahan diri untuk tidak menyebut nama. Bahkan sudah banyak sekali aduan konten yang meminta akun-akun para elite tadi untuk disuspend, untuk karena mereka dinilai memberikan hasutan provokatif untuk kemudian bisa memecah belah bangsa. Tapi penilaian Kominfo sendiri betul nggak mereka memberikan hasutan itu? Dalam konteks itu iya, tapi kemudian kami harus punya pandangan bahwa standing yang tepat sebelum melakukan suspend terhadap akun-akun mereka, karena bisa jadi kontraproduktif. Ada kemarahan yang berbalik, kemudian harapan kita untuk mengadamkan medsos malah kebalik, malah jadi lebih panas lagi. Itu yang kemudian kami sangat hati-hati dalam melakukan. Kalau begitu bagaimana dong caranya Mbak Ratih supaya bisa lebih adem, karena kita ternyata nggak cuma ngelawan hoax, tapi juga ada hasutan. Ini kan repot ya menjawabnya. Saya jadi teringat nih kemarin ya, dan sebetulnya itu bukan satu-satunya pertanyaan yang diberikan kepada saya. Orang-orang bertanya sama saya begini, Mbak, gimana ya kalau ternyata yang membuat hoax, yang membuat framing tadi ternyata adalah nenek saya atau bapak saya atau figur yang sangat dihormati itu di komunitas saya. Mesti bagaimana mengingatkannya, kan saya takut kualat gitu ya, yang tadi seperti yang disampaikan Bapak, itu gimana dong kalau nanti malah bikin jadi kebakaran. Jadi dipikir-pikir yang bisa kita lakukan adalah
tentu mengingatkan, menggunakan komunikasi silaturahmi yang baik ya, mengingatkan. Tapi kalau kemudian tidak dianggap bagaimana? Kita left group aja akhirnya. Jadi sanksinya adalah sanksi sosial. Kalau kemudian kita nyuekin gitu ya, nyuekin, nggak merespons gitu, kemudian yang terjadi adalah dia kan jadi sepi. Istilahnya tuh kalau anak muda sekarang disepiin aja lah tante gitu. Tapi kalau ada yang meninggalkan, ada juga yang masih setia follow. Kalau followernya makin lama makin sedikit, ataupun kemudian dia ada tetapi tidak direspons, lama-lama juga menjadi sepi. Jadi jangan direspons. Iya. Saya tuh percaya sekali bahwa masyarakat Indonesia makin lama makin cerdas juga. Dan makin mampu menggunakan daya nalarnya secara proporsional. Dan kita tidak sebegitunya rendah kok daya literasinya. Orang belajar dan melihat di banyak fakta yang ada di sekitar, kemudian melakukan pembandingan-pembandingan. Ya. Sehingga kemudian terus bisa memilih secara lebih bijaksana. Baik. Arif. Sebelum kita break, Pak Ferdinand melihatnya warga net sendiri udah lebih bijak atau belum kalau dilihat dari data yang Kominfo Secara sendiri? umum kami melihat literasi digital kita sudah makin bagus, Meningkat dari tahun ke tahun. Memang kalau sebelumnya lumayan rendah, tapi belakangan ini dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah, literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo melalui Siberkreasi, sudah ada lebih dari 96 instansi yang terlibat di dalam, yang selalu datang ke kampus, ke pesantren, ke daerah-daerah untuk komunitas. Jadi lebih kritis begitu sekarang. Jadi cenderung lebih kritis, sehingga ketika ada hoax pun mereka cenderung oh ini hoax. Baik. Oke, kita harus break lagi, tetaplah bersama kami. Oke, ajakan puasa media sosial di bulan Ramadan ini, kebetulan juga nanti hasil real count diumumkan masih dalam bulan Ramadan, begitu. Pak Ferdinand melihat apakah justru ada kecenderungan ini nantinya akan lebih tense-nya lebih down, begitu kalau di media sosial melihat sekarang lagi puasa dan ajakan seruan atau apapun itu yang dianggap provokatif dan hoax-nya apakah lebih tone down? Ya, harapan kita semua adalah lebih tenang, lebih adem dengan masa puasa ini. Jadi memang biar kita kembalikan media sosial itu pada hal yang benar. Media sosial kan dua kata, media dan sosial. Sosial sendiri kan kita tahu, sama-sama tahu itu berasal dari bahasa Latin socius yang artinya berteman, berkawan. Jadikan media sosial itu sarana kita untuk bersilaturahim. Kemudian jangan justru menjadikan sebagai sarana penyebaran hoaks. Kalau kita menyadari itu, di mana bahwa kemudian ternyata ada undang-undang juga yang mengatur kita di dunia media sosial. Salah-salah kita melakukan tweet yang keliru, yang hoax, kita bisa diancam dengan ancaman pidana, misalnya 6 tahun penjara, denda 1 miliar, yang sangat sayang sekali hanya gara-gara jempol kita yang nggak bisa kita tahan, kita bisa masuk ke jeruji besi. Itu yang kemudian mestinya kita sadar benar, apalagi kita di bulan Ramadan yang sangat penuh berkah ini, kita berharap hoax bisa ditekan, bahkan tidak ada hoax. Harapannya, walaupun itu sangat susah. Iya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Rati dari Mavindo juga sebagai psikolog, begitu, akankah orang jadi lebih tone down gitu, lebih lemes sekali mungkin untuk berpuasa? Saya optimis. Karena begini, saya percaya bahwa orang-orang Indonesia ini ya, kita ini pada dasarnya orang baik. Jadi ini bulan puasa, kemudian para pemuka agama, ini hari pertama ya. Pemuka agama, tokoh masyarakat, udah pada ngajak nih untuk adem yuk. Jadi kita, rakyat yang kebanyakan akan melihat teladan kita, ngajak kita untuk adem, dan kita semua juga pengen adem. Saya yakin kok nggak ada orang yang sebetulnya pada dasar kepengen marah-marah. Capek loh. Marah-marah kan bikin capek. Walaupun misalnya role modelnya justru yang biasanya memberikan hasutan dan sebagainya. Capek juga kok. Saya yakin sekali nih sebagai psikolog klinis ya, kalau kita dihasut terus-terusan itu tetap di dalam diri kita tuh ada sebuah intuisi, karena ya Tuhan memang memberikan itu di kita untuk lihat ini bener apa enggak ya, kok jadi konflik terus. Dan orang konflik itu nggak enak. Karena pada dasarnya setiap orang kepingin hidupnya damai. Dan kalaupun kita berantem, tetap ada kerinduan untuk guyup lagi yuk jadi satu keluarga. Nah, kerinduan ini akan lebih kuat, apalagi di bulan puasa yang lain mengajak kita untuk adem. Jadi saya optimis.
Dan dengan menjadi adem, mudah-mudahan hoaxnya tidak lagi mampu bisa dijual ke kita. Jadi tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Tema yang diusung tahun ini adalah bangkit untuk bersatu. Ini penting bahwa dengan situasi pasca Pilpres kita kembali bersatu. Bangkit jadi untuk kalau bersatu. kita, jadi gini, Andini, kalau kita bisa mulai dari diri kita sendiri, ya, kemudian kita tidak terpancing. Kita bukan hanya menyelamatkan diri kita, kita menyelamatkan orang lain, dan kita membuat si provokator tidak mampu memprovokasi kita. Mbak Rati, Ferdinand, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu banyak sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami. Saya akan kembali dengan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Metro TV, knowledge to elevate.